Saya Fina Hasan dengan NIM 21093081100059 dari kelompok 7. Hai, saya Amelia Putri Lolo dengan NIM 21093081100071 dari kelompok 7. Nama saya Elma dengan NIM 21093081100028 dari kelompok 7. Hai, nama saya Mirta Devianti dengan NIM 21093081100023 dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi analisis SWOT dalam perspektif manajemen. Definisi analisis SWOT dalam artian analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strengths, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT atau biasa disebut strengths, weakness, opportunity, dan threats. Dan menurut para ahli, menurut Farrell dan Herlin, fungsi dari analisis SWOT adalah untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal seperti kekuatan dan kelemahan, dan pokok persoalan eksternal seperti peluang dan ancaman. Analisis SWOT tersebut akan menjelaskan apakah informasi tersebut berindikasi suatu yang akan membantu perusahaan mencapai tujuannya atau memberikan indikasi bahwa terdapat rintangan yang harus dihadapi atau diminimalkan untuk memenuhi pemasukan yang diinginkan. Analisis SWOT dapat digunakan dengan berbagai cara untuk meningkatkan analisis dalam penetapan strategi. Umumnya, yang sering digunakan adalah sebagai kerangka atau panduan sistematis dalam diskusi untuk membahas kondisi alternatif dasar yang mungkin menjadi pertimbangan perusahaan. Dan adapun tujuan penerapan SWOT di perusahaan. Penerapan SWOT pada suatu perusahaan bertujuan untuk memberikan suatu pandangan agar perusahaan menjadi lebih fokus, sehingga dengan penempatan analisis SWOT tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai perbandingan pikir dari berbagai sudut pandangan, baik dari segi kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman yang mungkin bisa terjadi di masa-masa yang akan datang. Dan tujuan lain diperlakukannya analisis SWOT adalah di mana setiap produk yang beredar di pasaran pasti akan mengalami pasang surut dalam penjualan atau yang dikenal dengan istilah daur hidup produk atau life cycle produk. Konsep daur hidup produk dirujuk berdasarkan keadaan realita yang terjadi di pasar, bahwa konsumen memiliki tingkat kejenuhan dalam memakai suatu produk. Faktor-faktor analisis SWOT. Faktor-faktor internal dan eksternal dalam melakukan analisis SWOT adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya strength dan worst atau S dan W, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi di dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan perusahaan. Faktor internal ini mencangkup dan meliputi semua macam manajemen fungsional, seperti pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta manajemen dan budaya perusahaan. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya opportunity dan trends atau O dan T,
di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Faktor ini mencangkup lingkungan industri dan lingkungan bisnis serta ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan budaya sosial. Hubungan antara strength, weakness, opportunities, dan threats dalam analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah faktor internal yang ada di dalam perusahaan yang bisa digunakan untuk menggerakkan perusahaan ke depan. Suatu kekuatan atau kompetensi menonjol dan unik yang dimiliki akan menjadi keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan apabila kekuatan tersebut terkait dengan lingkungan di sekitarnya. Misalnya, apakah kekuatan itu dibutuhkan atau bisa mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Jika pada perusahaan lain juga terdapat kekuatan yang memiliki kompetensi dasar yang sama, maka kekuatan harus diukur dari bagaimana kekuatan relatif suatu perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak semua kekuatan yang dimiliki perusahaan harus dipaksa untuk dikembangkan, karena ada kalanya kekuatan itu tidak terlalu penting jika dilihat dari lingkungan yang lebih luas. Hal-hal yang menjadi lawan dari kekuatan adalah kelemahan, sehingga sama dengan kekuatan. Tidak semua kelemahan dari perusahaan harus dipaksa untuk diperbaiki, terutama untuk hal-hal yang tidak berpengaruh dari lingkungan sekitar. Yang kedua, peluang dan ancaman. Peluang adalah faktor yang didapatkan dengan membandingkan analisis internal yang dilakukan di suatu perusahaan, strength dan weakness, dengan analisis internal dari kompetitor lain. Sebagaimana kekuatan, peluang juga harus di-ranking berdasarkan peluang kesuksesan, sehingga tidak semua peluang harus dicapai dalam target dan strategi perusahaan. Sedangkan ancaman adalah segala sesuatu yang terjadi akibat tren perkembangan atau persaingan dan tidak bisa dihindari. Ancaman juga bisa dilihat dari tingkat keparahan pengaruhnya dan kemungkinan terjadinya. Tidak ada satu cara terbaik untuk melakukan analisis SWOT. Yang paling utama adalah membawa berbagai macam pandangan atau perspektif bersama-sama sehingga akan terlihat keterkaitan baru dan implikasi dari hubungan tersebut. Hubungan antara analisis SWOT dengan manajemen strategi perusahaan. Korelasi antara analisis SWOT dan strategi perusahaan yaitu strategi perusahaan dirancang berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman yang diterapkan melalui pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada berdasarkan kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada. Metode analisis SWOT merupakan alat yang tepat untuk menemukan masalah dari empat sisi yang berbeda, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan atau disebut strength mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang opportunities yang ada. Kemudian bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mencegah keuntungan. Selanjutnya, bagaimana kekuatan, biasa disebut strength, mampu menghadapi ancaman, threat yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mampu membuat ancaman, threat, menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Kaidah-kaidah dalam melakukan analisis SWOT. Untuk melakukan analisis SWOT dapat dilakukan dengan pemetaan analisis dalam bentuk beberapa pertanyaan rumusan masalah dan menjawabnya sendiri, seperti contohnya itu strength, kekuatan. Biasanya pertanyaannya yaitu kelebihan apa yang dimiliki oleh organisasi, atau apa yang membuat organisasi lebih baik dari organisasi lainnya. Dan
Keunikan apa yang dimiliki organisasi? Apa yang menyebabkan kita mendapatkan penjualan? Dan yang terakhir itu apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen kita sebagai suatu kelebihan. Weakness atau kelemahan. Apa yang dapat ditingkatkan dalam organisasi? Kedua itu apa yang dihindari dari organisasi. Ketiga, faktor apa yang menyebabkan kehilangan penjualan. Keempat, apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen kita sebagai suatu kelemahan organisasi kita. Kelima, apa yang dilakukan oleh pesaing sehingga mereka dapat lebih dari organisasi kita. Opportunity atau peluang. Pertanyaannya itu kesempatan apa yang dapat kita lihat. Kedua, perkembangan tren apa yang sejalan dengan organisasi kita. Threats atau ancaman. Pertanyaannya yaitu hambatan apa yang kita hadapi sekarang. Kedua, apa yang dilakukan oleh pesaing organisasi. Ketiga, perkembangan teknologi apa yang menyebabkan ancaman bagi organisasi. Keempat, adakah perubahan peraturan pemerintah yang akan mengancam perkembangan organisasi. Setelah itu, buatlah tabel matriks sebagai pemetaan analisis SWOT dan ditentukan sebagai tabel informasi SWOT. Kemudian lakukan perbandingan antara faktor internal yang meliputi strength dan weakness dengan faktor luar opportunity dan threat. Setelah itu, kita bisa melakukan strategi alternatif untuk dilaksanakan. Strategi yang dipilih merupakan strategi yang paling menguntungkan dengan risiko dan ancaman yang paling kecil. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.